Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan ke dalam hidup kami. Bapa, dalam kami melangkah di hari yang baru ini, masuklah dalam hati kami Tuhan. Beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Harta yang paling berharga. Landasan firman Tuhan diambil dari Markus 10 ayat 9 yang mengatakan kepada kita, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Buka lagi dari 1 Korintus 7 ayat 3, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, suami istri dipanggil menjadi satu tubuh, di mana pernikahan adalah ikatan kudus yang mencerminkan kasih Kristus terhadap jemaatnya. Di dalam hubungan ini terpusat saling mengasihi, saling menghormati, dan saling setia. Beberapa peran dari suami adalah mengasihi istri tanpa syarat. Bicara tanpa syarat adalah bicara tentang mengasihi dengan unlimited. Peran suami kedua adalah menjadi kepala keluarga, sebagai leader. Dan kepemimpinan itu harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bijaksana, tidak boleh sewenang-wenang, dan menjadi role model bagi keluarga. Yang ketiga adalah menghormati dan melindungi. Suami harus bijaksana dengan istrinya, menghormati sebagai kaum yang lemah dan sebagai teman pewaris kasih karunia dari Allah. Bagaimana dengan peran istri? Peran istri juga hampir sama. Dia mempunyai sikap harus tunduk kepada suami. Istri diminta tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ya. Jadi suami adalah kepala keluarga. Ketaatan ini adalah wujud ketaatan kepada Tuhan yang dilakukan dengan dasar kasih kepada pasangannya. Yang kedua, menjadi penolong yang sepadan. Diciptakan dari tulang rusuk suami, istri harus menjadi mitra atau penolong, bukan menjadi musuh. Menjadi penolong yang mensupport bagi suami dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang mau dikatakan pada nats kita, renungan kita pada pagi hari ini? Di mana disatakan bahwa suami, istri, dan keluarga itu adalah harta yang paling berharga dalam hidup ini. Ada suatu cerita di mana suami istri yang bekerja, sama-sama bekerja dan pulang dalam keadaan sangat lelah, dan suami menyuruh istrinya untuk menyiapkan makanan bagi dia, dan istri langsung mengatakan bahwa, tidakkah engkau tahu bahwa aku juga bekerja dan aku sangat capek? Dan sontak suaminya pun menjadi marah, dan dalam percekcokan tersebut keluarga kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan oleh suami. Karena engkau tidak menghargai aku, angkat kakilah kamu dari rumah ini sekarang. Melihat hal itu, sang istri sangat kaget. Lalu dia masuk ke kamar dan membereskan barang-barangnya. Tetapi setelah 10 menit, 20 menit, 30 menit, sang istri tidak keluar-keluar dari kamar itu. Dan dengan penasaran, suaminya pun berkata dan masuk ke dalam. Dan apa yang dilihatnya? Dilihatnya istri yang sedang tidur dengan air mata yang membanjiri wajahnya, dan ia menatap sebuah koper besar yang terletak di lantai. Lalu sang istri berkata, duduklah di atas koper itu sekejap saja, supaya aku bisa menyimpan sedikit kenangan saat terakhir perpisahan ini. Untuk apa?
kata suaminya. Lalu istri menjawab, aku tidak punya barang berharga apapun selain kamu dan anak-anak. Harta yang paling berharga adalah pasangan dan anak-anak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Inilah mau dikatakan dalam firman atau renungan kita pada pagi hari ini. Mau mengatakan bahwa yang harta yang paling berharga bukan materi yang tidak akan dapat menyenangkan kita untuk selamanya. Yang tidak akan membuat kita damai sejahtera. Tetapi harta yang berharga adalah pasangan dan anak-anak kita. Hidup pernikahan tidak bebas dari badai yang menghantam. Semua itu bisa menjadi alat penguji, Bapak Ibu, tentang besarnya kasih dan kesetiaan kita kepada pasangan. Tetapi jika hidup pernikahan kita tidak dibangun di atas dasar firman Tuhan, maka kemelut atau kerikil badai itu dapat menghantam bahkan menghancurkan rumah tangga itu. Mari ingatlah, pada waktu engkau mengalami hal ini, mengalami badai ini, ingatlah akan harta yang paling berharga yang kau harus maintain, engkau harus jaga dan kau naikkan rupa itu melalui doa-doamu kepada Allah, yaitu pasanganmu dan anak-anak. Kita harus belajar menyikapi dan menyelesaikan setiap masalah yang datang dengan cara yang Tuhan inginkan. Jangan dalam emosi sesaat yang menghancurkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, berkatilah pernikahan kami dan mampukan kami untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan permasalahan dalam pernikahan, dalam perjalanan kehidupan ini dengan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mohon kekuatan daripadamu ya Bapa. Amin. Jika badai kecil yang tidak diselesaikan atau dituntaskan secara dewasa, maka itu dapat mengakibatkan kandasnya sebuah pernikahan. Selamat pagi, selamat berkarya. Harta yang paling berharga adalah pasanganmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.